Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan. Hingga pada hari ini pula kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan proses perkuliahan, meskipun proses perkuliahan kita ini berbeda dengan perkuliahan sebelumnya karena bertepatan dengan ibadah puasa ya. Jadi masing-masing kita ini dalam kondisi berpuasa, insya Allah mudah-mudahan puasanya lancar, sambil juga kita melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa dan dosen untuk menyukseskan atau melaksanakan proses kuliah. Tak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat muslim di dunia ini. Baik, adik-adik mahasiswa, terima kasih sebelumnya untuk sudah khususnya kelompok 5 yang sudah membuat makalah, dan saya lihat tadi sudah di-share poin-poinnya. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan makalah dari kelompok 5 dan nanti insya Allah setelah presentasi kelompok 5 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi-materi sebelumnya, karena di materi-materi sebelumnya mungkin saya kurang maksimal, saya tidak bisa terlalu leluasa untuk menyampaikan materi berhubung saya dikejar waktu ya, banyak kegiatan lain yang berhimpitan dengan proses kuliah. Tapi saya pikir ini bukanlah menjadi suatu masalah bagi saya, tapi saya tetap berusaha untuk memandu perkuliahannya, karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab utama sebagai dosen. Baik, untuk efisiennya waktu, langsung saja kita mendengarkan presentasi makalah dari kelompok 5 ya. Dipersilahkan kepada saudari Luciana untuk membacakan isi makalahnya secara ringkas, padat, dan jelas. Dan harapannya semua mahasiswa tolong dicermati ya materi kita hari ini, supaya ada tambahan ilmu pengetahuan dalam rangka memahami secara lebih komprehensif mengenai metodologi penelitian. Baik, saya persilahkan saja kepada saudari Luciana untuk membacakan makalahnya. Ya, baik, terima kasih Pak atas ininya. Saya akan melakukan presentasi yang kuantitatif bidang jurnalistik, sampai khalayak, analisis konten, analisis resepsi. Yang pertama, studi efek media. Efek media adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Menurut fokusnya pada pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa tersebut. Efek media juga diartikan sebagai dampak dari kehadiran sosial yang dimiliki media, yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku manusia akibat terpaan media. Kemudian yang kedua, survei halayak. Halayak adalah pencipta aktif makna dalam kaitannya melalui teks. Sebelumnya, mereka membawa kompetensi kultural yang sudah mereka dapatkan untuk dikemukakan pada teks, sehingga audiens yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan mengerjakan makna yang berlainan. Halayak media bisa dibagi menjadi dua bagian yang mempunyai pandangan arus besar atau mainstream, yaitu satu, halayak aktif dan halayak pasif. Halayak aktif adalah audiens yang aktif berpartisipasi di dalam halayak media.
Halayak pasif adalah perorangan di dalam media sebagai audiens yang memiliki respon hanya sekedar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari media sehingga mereka sangat diatur pemikirannya oleh media. Halayak media ini hanya menerima informasi dari media tanpa mencari lagi fakta yang lain dan dapat dikatakan langsung mengolah pemberitaan media dan tidak berdiskusi bersama pemikirannya dengan individu lain untuk menemukan fakta atau makna lainnya. Kemudian yang ketiga, analisis konten. Analisis isi atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis ini adalah Harold de Lasswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi lainnya. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Kemudian yang keempat, analisis resepsi. Resepsi berasal dari kata receiver atau bahasa Latin, reception, bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu penerimaan. Dalam artian yang lebih luas yaitu pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna terhadap tayangan dari media, sehingga member respon dari tampilan media. Sedangkan definisi resepsi secara terminologis yaitu sebagai ilmu keindahan yang berdasarkan pada respon pembaca terhadap sebuah karya tulis. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan jika resepsi merupakan disiplin ilmu yang melakukan kajian terhadap teks ataupun kata yang berfokus pada peran pembaca dalam merespon tulisan tersebut dan membuat reaksi. Mungkin cukup sekian dari saya bisa dilanjutkan dengan teman saya, Pak Syafniwati. Iya, bisa. Silakan lanjut, Bu. Dia melanjutkan ke temannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Luciana, itu latar belakang serta pengalaman yang dimiliki penerima pesan menjadi faktor bagaimana ia memaknai sebuah pesan. Hall menjelaskan bagaimana sebuah proses dalam komunikasi yaitu saat pesan diciptakan atau disebut decoding serta saat pesan diterima atau decoding oleh produsen serta konsumen pesan, yang dalam hal ini ialah media serta hak. Pesan yang diciptakan menggunakan kode-kode tertentu disebut encoding, sedangkan penguraian kode yang dimaknai untuk menjadi sebuah pesan disebut dengan decoding. Halayak dalam ini berperan tidak pasif dalam penerimaan pesan untuk dimaknai dan diinterpretasi. Paradigma penelitian. Pandangan konstruktivis tidak lagi menggunakan bahasa untuk memahami realitas objektif serta dipisahkan dengan subjek penyampaian pesan, makna maupun realitis dalam konstruktivis sendiri bergantung pada konstruksi pikiran. Hal ini kemudian menjadi konstruktivisme yang batasan baru tidak hanya mengenai keobjektifan, namun di lain sisi juga mengenai keberadaan serta pengetahuan manusia. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dalam penelitian ini dengan alasan ingin mengetahui bagaimana penonton dari tayangan mukbang oleh Yuka Yukinosita penerimaan pesan yang disampaikan di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nurham.
Siapa yang melanjutkan bicara? Masih ada pemateri ya? Nurham, Pak. Pak Nurham. Sudah masuk atau belum? Masuk, Pak. Ini Pak. Sebelum Nurham berbicara, saya ingatkan kepada Ketua Rombel untuk screenshot ya, screenshot. Jangan lupa screenshot kehadiran mahasiswa di Zoom ya. Mana Ketua Rombel? Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut Nurham. Gimana dek Nurham? Iya. Ini HP ku Pak. Kalau berkendala bisa temannya saja yang lanjut baca ya, supaya waktu tidak terbuang ya. Jadi Pak. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta pendekatan analisis resepsi. Analisis resepsi berkaitan dengan studi mengenai makna, produksi serta pengalaman khalayak akan kaitannya berinteraksi melalui teks media. Khalayak memainkan peran aktif dalam memakai teks media. Hal tersebut dapat terlihat dalam premis dari model encoding, decoding, start, hal yang merupakan dasar dari analisis persepsi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan sekunder berdasarkan Sagiono kualitas instrumen penelitian serta kualitas pengumpulan data menjadi dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Penelitian mengumpulkan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, setting maupun sumber. Mungkin bisa dilanjutkan oleh lagi oleh Pak. Oh iya, Ini dilanjutkan lagi. Silakan lanjut sampai selesai ya. Siapa yang melanjutkan? Ini terakhir Pak. Atau sudah selesai ya? Saya lanjutkan Pak kalau tidak ada. Jadi bagaimana kelompok 5? Sudah Saya ya? lanjutkan Pak. Ya, kenapa? Bisa saya lanjutkan. Dari kapan juga Pak? Sudah selesai Bisa ya? lanjutkan. Atau mau dilanjut? Masih ada ya? Silakan lanjut kalau masih ada. Saya lanjut Pak. Teknik kebiasaan data. Dalam penelitian kualitatif, pengujian kebiasaan data atas penelitian yang dilakukan perlu dilakukan menggunakan uji kredibilitas. Penerapan kriteria derajat kredibilitas berfungsi untuk melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kredibilitas penemuannya dapat tercapai. Selain itu, untuk menunjukkan derajat kredibilitas dari hasil-hasil penemuan menggunakan dalam pembuktian oleh penelitian yang nyatanya ganda pada saat diteliti. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan cara granulasi dan kecukupan referensial. Mungkin saya lemparkan ke Luciana. Sekian dari saya.
Ya, lanjut kembali ya Luciana. Luciana? Tidak ada orang yang saya lihat ini Luciana. Hanya gambar ruangan saya lihat. Bisa saya, Pak. Mungkin saya ambil air saja, Pak. Iya, silakan lanjut. Mungkin dari teman-teman, kalau ada yang perlu dipertanyakan, saya silakan bertanya. Siapa tahu ada yang masih kurang dalam penjelasan kami. Mohon ada pertanyaannya. Kalau ada kekurangan dari kami dalam menyampaikan. Saya kira begini ya, Nurham. Iya, Pak. Sesi tanya jawab atau diskusi dialihkan saja di grup WhatsApp ya. Oh, iya. Karena waktu kita ini terbatas di Zoom, jadi saya diberi waktu juga untuk memaparkan sedikit penyampaian ya materi. Oh, iya, Pak. Oh, baik, saya ambil alih forum kembali. Terima kasih kepada Nurham, Luciana, dan Safni ya. 3 orang ya. Iya, Pak. Baik, Iya, Pak. terima kasih kepada kelompok 5 untuk penyampaian makalahnya, dan saya menilai bahwa makalah kelompok 5 ini sangat lengkap ya. Saking lengkapnya sudah keluar dari pokok pembahasan kita sebenarnya. Pada hari ini kita hanya fokus di model penelitian kuantitatif ya, bidang jurnalistik. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa hari ini kita mempelajari yang namanya model-model penelitian kuantitatif. Tapi tadi yang disinggung oleh kelompok 5 itu sudah juga membahas kualitatif ya. Ada dibahas tadi sedikit menyinggung masalah model kualitatif. Nah, terkait dengan model penelitian kuantitatif ini, secara garis besarnya ada beberapa model ya. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 5, yang pertama itu adalah studi efek media. Nah, ini saya kira studi efek media ini terhadap khalayak ini, kalau kita kaitkan dengan proposal yang telah dibuat oleh semua mahasiswa di mata kuliah ini, saya perhatikan lebih banyak yang mengambil model studi efek media terhadap khalayak ya. Dan model lainnya selain studi efek adalah survei khalayak. Ini ada satu orang ya yang mengambil proposal atau mengangkat judul ini ya. Kalau saya tidak salah judulnya kurva penggunaan. Saya pasti bahwa ada salah seorang mahasiswa yang ambil judul mengenai survei khalayak. Kemudian model berikutnya adalah analisis konten. Nah ini saya kira tidak ada mahasiswa yang mengambil model ini ya, analisis konten. Kalau ini berbeda dengan analisis teks media. Kalau analisis konten itu lebih ke kuantitatif. Kalau analisis teks media lebih ke kualitatif. Jadi bahasanya beda ya. Tapi pada dasarnya sama-sama menganalisis konten. Yang membedakan satu hanya melihat intensitasnya, frekuensinya. Kalau yang satunya interpretasi atau penafsiran terhadap teks. Kemudian model yang terakhir dari penelitian kuantitatif bidang jurnalistik adalah analisis resepsi. Saya pikir analisis resepsi ini bukan hanya bisa dilihat dari atau digunakan dalam bidang penelitian jurnalistik yang bersifat kuantitatif, tapi juga bisa diterapkan di dalam penelitian kualitatif ya. Nah, saya berharap kepada seluruh mahasiswa yang hadir sempat mendengarkan materi hari ini,
tolong diperhatikan ya, diperhatikan masing-masing proposalnya, dikaitkan, lalu kemudian dikaitkan dengan materi kita hari ini. Karena secara secara umum atau mayoritas mahasiswa yang membuat proposal ini memang lebih banyak ke kuantitatif, khususnya studi efek media terhadap khalayak. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin mengevaluasi ya beberapa sedikit masukan kepada adik-adik mahasiswa terkait proposal yang sudah dibuat. Saya pikir ada banyak mahasiswa yang masih salah kaprah ya. Salah kaprah mulai dari judulnya, mulai dari judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Problem yang besarnya ini karena saya menilai bahwa masih banyak mahasiswa yang belum paham ruang lingkup jurnalistik, belum paham program studi yang dijalaninya hari ini, belum paham batasan-batasan atau wilayah-wilayah mana saja yang perlu dikaji dalam bidang jurnalistik ya. Jadi ada pembatas sebenarnya, bukan ada pembatas, maksudnya ada ciri khas tertentu dalam penelitian jurnalistik dibandingkan dengan ilmu komunikasi. Nah, saya lihat kebanyakan mahasiswa di sini mengajukan judul atau proposal, warna penelitian komunikasinya lebih dominan ya, Bu. Padahal yang diharapkan di sini adalah penelitian bidang jurnalistik. Tadi saya katakan problem besarnya atau salah kaprah karena sebenarnya kalau kita identifikasi, mohon maaf kalau saya menilai demikian, mahasiswa tidak paham ini ruang lingkup jurnalistik, khususnya kajian pada program studi jurnalistik ya. Satu contoh misalnya ada yang meneliti game online. Pertanyaan saya kemudian, kalau kita kembali ke jurnalistik, apakah jurnalistik ini juga membahas, sudah ada teori tersendiri dalam ilmu jurnalistik yang membahas game online? Nah, itu pertanyaan pentingnya. Karena bagaimanapun kalau kita mengajukan judul penelitian, dan mohon apa yang saya sampaikan ini diingat nantinya, mudah-mudahan diingat nanti ketika sudah memang betul-betul nanti mahasiswa sudah mau mengajukan judul, tolong diperhatikan ya, judul itu ketika kita membuat judul itu harus dipertimbangkan teorinya, dipertimbangkan ruang lingkupnya, apakah relevan dengan program studi yang adik-adik jalani, yang adik mahasiswa pilih di IAIN Parepare. Nah, itu pertanyaannya ya, terkait game online. Saya tidak menyalahkan judulnya, bukan itu, tapi persoalannya kemudian sejauh mana relevansinya dengan ilmu jurnalistik. Kalaupun adik-adik mahasiswa besar minatnya untuk meneliti game online, maka kemudian tolong dihubungkan, carilah kemudian landasan teori yang mendukung penelitian Anda, judul Anda, game online. Teori yang memang dikenal dalam dunia jurnalistik. Ya, begitu maksudnya. Ada juga yang meneliti budaya. Sempat kemarin ada yang mengajukan mengenai kebudayaan. Ini sangat, saya pikir sudah terlalu jauh ya, meloncat pagar maksudnya. Jadi kenalilah ruang lingkup jurnalistik. Kenalilah terutama jurnalistik ini memang fokusnya di media massa ya. Itu salah satu fokusnya. Salah duanya juga ada, salah tiganya juga ada. Salah satunya adalah media massa. Ya, di situ titik fokus yang paling utama dalam kajian jurnalistik, media massa. Media massa dalam hal ini baik itu kontennya mungkin yang mau dikaji, baik itu wartawannya,
dan lain sebagainya. Jadi kita berfokus ke media massa. Media massa di sini dalam arti media massa yang terlembagakannya, maksudnya dia dalam bentuk institusi, ada organisasinya, ada di dalamnya ada wartawan, di dalamnya ada struktur redaksional dan beberapa komponen-komponen yang ada dalam media massa. Jadi kalau kita mengkaji media sosial ini agak menjadi perdebatan juga ya, karena sampai saat ini saya belum menemukan satu rujukan yang sangat kuat bahwa media sosial itu termasuk sebagai media massa. Karena para pakar sendiri, para ahli membedakan ya. Ada perbedaan cara pandang oleh di kalangan para ahli. Apakah media sosial ini masuk kategori media massa atau dia khusus? Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah media massa ini ada media massa konvensional, ada media massa online. Demikian juga media massa online ini ada yang konvergensi, ada yang memang sejak awal lahirnya dia online, seperti detik.com ya. Nah itu dari lahir memang online. Beda kalau kita berbicara harian Fajar online, dia adalah konvergensi. Tadinya hanya koran cetak Fajar, lalu kemudian bermigrasi juga ke online, jadi sifatnya konvergensi. Ada versi cetak, ada versi online. Nah itu yang membedakan ya sebenarnya. Jadi harus dipertegas di sini dulu media massa itu seperti apa dan media sosial juga seperti apa. Saya tidak melarang mahasiswa untuk meneliti media online ya, silahkan. Tapi lagi-lagi kita harus kembali ke landasan teorinya. Karena bagaimanapun penelitian itu, apalagi kuantitatif ini memang andalannya adalah teori. Landasan utamanya melaksanakan penelitian kuantitatif adalah teori. Kalau kemudian mahasiswa melakukan penelitian tanpa landasan teori itu sama saja pekerjaan sia-sia ya. Dan sudah pasti ditolak nantinya di pengajuan judul. Ingat ya, jadi di sini yang perlu digarisbawahi menjadi catatan tersendiri bagi mahasiswa yang mengajukan proposal kuantitatif, perlu diingat landasan teorinya yang relevan dalam ilmu jurnalistik itu apa. Anda mengangkat judul seperti itu, apakah memang ada landasan teorinya dalam ilmu jurnalistik? Kalaupun ada, itu bisa dipaparkan di latar belakang. Diuraikan sedikit ya, bahwa teori ini yang mendukung judul saya. Nah, itu seperti itu. Satu hal lagi sebelum saya ingin men-share PowerPoint ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, beberapa saya kembali ke pembahasan kita yang di sesi minggu lalu ya, karena saya tidak sempat. Saya berhalangan untuk menjelaskan masalah penelitian ya, pemetaan masalah penelitian. Nah, di sini penting, sangat penting saya rasa, karena ini juga berkaitan dengan pengajuan judul, pembuatan proposal bab 1, khususnya latar belakang masalah dan rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa terkait masalah penelitian. Poin pertama adalah masalah penelitian itu relevan dengan disiplin ilmu jurnalistik. Ya, ini sudah tentu ya. Dan ini sudah pasti. Saya tadi sudah menyinggung masalah ini, bahwa ketika Anda mengajukan judul, membuat rumusan masalah, membuat latar belakang, itu harus pertimbangan yang pertama adalah sesuai orientasi. Kedengaran ya suara saya? Iya, Pak. Sesuai dengan orientasi studi disiplin ilmu jurnalistik. PowerPoint-nya kelihatan ya? Mohon maaf kalau apakah kelihatan PowerPoint-nya. Nah, baik, lanjut. Yang kedua adalah masalah itu harus mengandung gap, kesenjangan ya.
Jadi saya kira ini sudah sering kalian mahasiswa dengar bahwa dalam penelitian itu harus ada gap, ada kesenjangan antara harapan dan realitas. Ada fenomena ada kesenjangan di dalam suatu fenomena, ada kesenjangan teori. Nah, kalau kesenjangan teori ini, misalnya di dalam teori A mengatakan bahwa pengaruh media massa sangat kuat, tetapi adik-adik mahasiswa menemukan fakta di lapangan justru sebaliknya, bahwa media tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Nah, itu salah satu kesenjangannya. Jadi apa yang dikatakan teori itu berbeda dengan realitas, kenyataannya, itulah yang dimaksud dengan gap. Begitu juga dengan gap di antara penelitian. Jadi saya menyarankan di dalam membuat proposal itu sangat penting juga diuraikan gap dari sisi penelitian. Jadi ada beberapa penelitian yang terdahulu yang adik-adik mahasiswa uraikan di dalam rumusan masalah, di dalam latar belakangnya. Jadi ini sekedar masukan saja supaya diingat, mohon diingat. Gap ini terbagi 3, ada gap fenomena, realitas, ada gap teori, ada gap dari sisi penelitian yang ada, yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain. Nah, itu kalau dari segi gap. Kemudian yang ketiga adalah masalah itu harus memiliki unsur kebaruan. Nah, ini yang paling banyak bermasalah di hampir seluruh mahasiswa ya, di kampus manapun itu, karena rata-rata penelitian yang ada saat ini itu cenderung mendaur ulang saja penelitian yang sudah ada, tidak ada unsur kebaruannya. Jadi saya berharap mahasiswa nanti ketika betul-betul sudah mengajukan yang namanya judul atau proposal, tolong diingat, di garis bawah ini sangat penting. Di dalam proposal itu, di dalam sebuah penelitian itu yang paling utama juga ditekankan adalah pentingnya yang namanya kebaruan. Jangan kemudian masalah-masalah yang sudah seringkali diteliti oleh peneliti, sudah pernah diteliti oleh mahasiswa lain itu diulang lagi masalahnya. Kalaupun diulang, paling tidak Anda harus menegaskan di dalam penelitian Anda bahwa penelitian ini meskipun pernah dilakukan oleh mahasiswa lain, tapi ada perbedaannya. Nah, itu yang dimaksud kebaruan. Harus ditonjolkan apa perbedaannya penelitian Anda dengan penelitian mahasiswa yang terdahulu ya. Nah, itu. Bagaimana cara menunjukkan atau memaparkan unsur kebaruannya, itu bisa dijelaskan di latar belakang juga ya. Setelah mengurai secara detail gap atau kesenjangan fenomena teori dan penelitian terdahulu, maka bisa muncul di situ kebaruan dan diuraikan di latar belakang ya. Kemudian poin keempat, masalah itu harus spesifik. Nah, ini juga problem yang saya lihat banyak di proposal yang sudah diajukan. Banyak mahasiswa yang mengajukan proposal atau judul ini masalahnya terlalu luas ya, bahkan menjangkau satu Indonesia. Ini kalau judul yang baik itu harus spesifik. Maksudnya kalau perlu ruang lingkupnya sampai misalnya di penelitian lapangan, misalnya Anda meneliti pengaruh sinetron tukang bubur naik haji terhadap ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangganya ini harus jelas di mana. Harus spesifik, jangan kemudian Anda mengajukan judul ibu rumah tangga se-Indonesia. Karena tidak mungkin Anda melakukan penelitian dalam ruang lingkup satu negara ya. Kalau yang baik itu adalah ibu rumah tangga di lingkup kelurahan misalnya, kelurahan di desa apa misalnya ya. Nah, itu harus spesifik maksudnya di situ. Jadi jangan mengangkat judul tidak jelas objeknya di mana. Nah, itu misalnya Anda meneliti remaja SMA, maka harus disebutkan di SMA mana itu. Remajanya juga harus jelas. Karena remaja ada tingkatannya juga. Ya itu ya, harus dipahami bahwa masalah penelitian itu harus spesifik dari segi objeknya. Harus spesifik. Demikian juga kalau adik-adik mahasiswa meneliti televisi, misalnya harus disebutkan televisi apa itu. Di nama lembaganya maksud saya, apakah TV One, Trans 7,
Metro TV dan lain-lain ya. Jadi harus betul-betul spesifik di judul. Nah, itu harus detail di judulnya. Kemudian